selamat datang di kuliah Statistika Industri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Zamal yang akan menjadi fasilitator pada kuliah ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik berkaitan dengan kita akan masuk ke taksiran titik untuk rasio 2 variansi. Jadi kadang-kadang ya seperti yang kita bahas pada minggu yang lalu, bahwa kita lebih mementingkan untuk mencari suatu kejadian atau suatu alat atau suatu mesin yang mana mesinnya itu memiliki tingkat kepresisian yang sangat tinggi. Nah, untuk membandingkan tingkat kepresisian populasi 1 dan populasi 2, nah, kalau misalnya variansi, kita mengukurnya itu adalah rasio, bukan selisih. Kalau misalnya rataan, pada bahasan yang sebelumnya kita menghitungnya selisih gitu. Nah, di sini kita menggunakan rasio. Nah, konteksnya untuk apa ya tadi gitu. Atau misalnya kalian mau mau melakukan proses proses pengiriman barang gitu. Misalnya kita akan masuk ke metodenya gitu ya. Dan untuk metodenya sama, penaksiran bisa dilakukan oleh dua hal, titik dan estimasi interval. Yang mana untuk titik, karena di sini rasio, berarti kalian membandingkan satu populasi dengan populasi lain dari sisi variansinya, maka yang kalian lakukan adalah prosesnya tuh proses misalnya tuh membagi variansi pada satu populasi dengan populasi lain, maka statistiknya pun sama, kalian akan mendapatkan statistik untuk variansi sampel. Nah, kemudian di sini hasilnya ya kalian juga bisa, hasil taksirannya bisa dilakukan proses perhitungan baik menggunakan Excel atau kalian melakukan perhitungan secara manual. Nah, untuk taksiran interval rasio 2 variansi di sini yang akan kita lakukan sama seperti penurunannya seperti yang sebelum-sebelumnya kita diskusikan juga, namun di sini statistik yang kita gunakan, karena di sini statistik untuk penaksiran rasio 2 variansi adalah rasio antara variansi di populasi 1 dan populasi 2. Nah, yang mana di sini untuk proses penjabarannya bisa kalian lihat pada video ajar minggu pertama di bagian distribusi F, maka di sini statistik yang digunakan untuk penaksiran interval rasio variansi dua populasi, kita menggunakan statistik F. Nah, mengapa menggunakan statistik F itu bisa yaitu tadi kalian bisa cek lagi untuk video pada minggu pertama. Intinya di sini kita akan mendapatkan statistik F dengan syarat tadi bahwa populasinya itu harus normal ya, di sini harus normal. Dan juga karena di sini kita mencari variansinya berapa gitu ya. Nah, yang penting di sini ada keterangan kalau misalnya variansinya tuh di sini kalian bisa mengetahui atau misalnya kalian di sini mencari variansinya. Yang penting di sini asumsinya adalah populasinya normal. Karena variansi yang akan diketahui berarti yang akan dicari berarti nilai variansinya sendiri nanti yang akan kita estimasi lewat selang interval ini. Yang penting di sini kita mendapatkan satu keterangan bahwa populasinya normal. Oke. Nah, kemudian di sini untuk statistik F sendiri, kalian akan mencari suatu nilai F, yang mana nilai F ini tuh memenuhi si nilai 1 min alfa atau nilai si level signifikansinya gitu. Kalian ingin memastikan untuk si intervalnya ini tuh memiliki tingkat kepercayaan sekian persen. Nah, dengan batas atas dan batas bawah sama. Nah, sama di sini untuk probabilitasnya, karena untuk distribusi F, nah kita punya nilai F kritis yang nanti atau nilai F yang dikehendaki, yang mana untuk nilai probabilitasnya itu ada pada area di sebelah kanan. Maka berbeda juga dengan tadi untuk distribusi yang menggunakan statistik Z gitu. Kenapa? Karena di sini si nilai probabilitasnya dia tidak akan terdistribusi sama rata seperti Z maupun T gitu, tapi di sini dia akan condong ke kiri atau ke kanan. Nah, kemudian di sini memiliki nilai F kritis, yang mana nilai F kritisnya itu dia merepresentasikan area di sebelah kanan. Maka kalau misalnya kita ingin mencari area di sebelah kiri,
otomatis harus mengurangi 1 dikurangi area yang sebelah kanan ini, maka kita mendapatkan nilai area sebelah kiri, atau sebentar saya pakai pen saja. Nah, ini untuk mendapatkan nilai yang di sini, berarti kita harus mencari ya nilai 1 dikurangi semua area yang diarsir merah sampai ke sebelah kanan ini. Nah, itu kita akan mendapatkan nilai F yang di sisi kiri ini. Kurang lebih seperti itu, maka kenapa nilainya nanti si F itu untuk mencari nilainya adalah 1 min alfa per 2. Jadi karena kita ingin mencari nilai F yang membuat probabilitas si distribusinya itu memiliki area seluas yang ada di sebelah kanannya. Kurang lebih seperti itu cara bacanya. Nah, di sini sama, maka di sini kalian ingin mencari nilai F dengan batas bawahnya ini adalah nilai kritis F pada level 1 min alfa per 2, dan di sini untuk batas atasnya nilai F pada alfa per 2. Nah, dengan di sini karena kita berbicara ada 2 populasi, maka kita akan mendapatkan informasi dari 2 populasi, yaitu populasi untuk N1 dan N2. Nah, populasi N1 dan N2 ini akan merepresentasikan degree of freedom dalam bentuk V. Nah, maka di sini untuk mencari V1 dan V2 masing-masing kita mengurangi nilai informasinya dengan nilai 1, dan ini akan berpengaruh untuk nilai F kritisnya berapa. Maka di sini harus diketahui juga nilai degree of freedom untuk masing-masing populasi. Nah, kemudian di sini kita rumus penurunannya sama, kurang lebih nilai F-nya nanti kalian lakukan proses penjabaran. Proses penjabaran F-nya didapatkan dari rasio untuk populasi 1 dan populasi 2. Untuk populasi 1 nilainya tuh nilai standar deviasi nilai variansi dibagi dengan variansi populasi, kemudian yang populasi 2 juga sama. Nah, kemudian karena kita ingin mencari rasio, sekali lagi ingin mencari rasio dari variansi populasinya, maka yang kita estimasi untuk rentangnya adalah rentang variansi untuk kedua populasi. Nah, kemudian di sini ya kita mendapatkan nilai atau kita mencari probabilitas untuk batas bawah dan batas atasnya masing-masing. Kenapa di sini menjadi 1 per, atau misalnya di sini dibalik, ya karena kita melakukan operasi matematis atau manipulasi matematis untuk masing-masing standar deviasi sampel. Jadi standar deviasi sampelnya masuk ke batas atas dan batas bawah. Nah, itu kemudian karena ini dia berubah menjadi penyebut, maka si nilai ini menjadi penyebut, maka di sini jadi F alfa per 2, dan nilai V1, V2-nya tuh berubah menjadi ini masih tetap sama, yang berubah tuh yang nanti saat kembali ke atas itu yang ini ya. Nah, ini berubah itu akan mempengaruhi nanti perhitungan kalian juga. Nanti kalian cek lagi untuk si persamaannya itu, jadi jangan sampai tertukar untuk nilai V1 dan V2-nya. Oke, kemudian di sini kita mendapatkan taksiran interval untuk perbandingan variansi. Nah, di sini untuk prosesnya kurang lebih sama dengan yang satu populasi, hanya saja di sini menggunakan statistik F yang berdistribusi F. Nah, maka di sini kita akan mencari yang pertama untuk nilai F kritis saat dia memiliki level alpha per 2 dengan V1 atau degree of freedom untuk masing-masing populasi. Nah, sekali lagi di sini kita harus memastikan bahwa untuk 2 populasi di sini dia harus berdistribusi normal dan saling independen. Baik, kuliah hari ini telah selesai. Kita akan bertemu pada segmen selanjutnya. Saya mengharapkan semua yang telah disampaikan pada segmen kali ini bisa kembali direview, dan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tugas atau latihan soal bisa kembali dikerjakan untuk memperdalam dari sisi pemahaman materi dari saudara sekalian.